Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Pada kali ini, tim Jagat Kabumian menelusuri makam Sunan Bayat Ki Ageng Pandanaran yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk subscribe, like, comment, and share agar kami tetap berkembang. Inilah perjalanan menuju ke komplek makam beliau. Terlihat di area parkiran banyak sekali para peziarah yang datang. Sebelum masuk ke komplek makam beliau, terdapat gapura yang bertuliskan Pasar Seni Pandanaran. Setelah melewati anak tangga, terlihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Saudaraku, sekilas kami akan membahas tentang sejarah beliau. Sunan Bayat atau nama lain Pangeran Mangkubumi Susuhunan Tembayat Sunan Pandanaran atau Wahyu Widayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Makamnya terletak di perbukitan atau Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula, konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di daerah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak atau sekitar abad ke-16. Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanaran, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah, beliau menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran agama Islam, seperti halnya mendiang ayah beliau. Namun, lama-kelamaan terjadilah perubahan. Beliau yang dulunya sangat baik menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren di tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangu, Demak untuk menyadarkan beliau. Menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati, namun pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang
kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Solotigo, Boyolali, Mojosongo, Selo Gringging, dan Wedi menurut suatu babat. Dan konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Lalu beliau menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Untuk silsilah beliau, ada dua versi yang berbeda mengenai ayah Sunan Tembayat. Yang pertama, beliau disebut anak dari Sunan Pandanarang I atau Maulana Islam, putra dari Maulana Ishaq, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua, beliau disebut sebagai putra dari Pangeran Tumapel bin Sunan Ampel. Sunan Pandanarang I adalah putra dari Maulana Ishaq yang menikah dengan Syarifah Pasai binti Raden Muhammad Yunus dari Jepara, putra seorang muballigh pendatang dari Persia yang dikenal dengan sebutan Syekh Kholikul Idrus. Abdul Kholik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Alsi bin Syekh Abdul Muhyi Al-Khairi bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansori bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Yusuf Al-Mukhrawi bin Imam Besar Hadramaut Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Tidak diketahui anak lain dari Pandanarang I kecuali Sunan Bayat. Akan tetapi dari jalur Pangeran Tumapel, Sunan Bayat memiliki kakak, yaitu Sayyid Kulkum Wodgali atau Adipati kedua Ponorogo. Sayyid Kulkum ini menikah dengan anak Bathara Katong dan kemudian menggantikan mertuanya sebagai Adipati Ponorogo. Saudaraku, demikian sekilas sejarah tentang beliau dan silsilahnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk generasi milenial. Dan jangan lupa untuk menghargai para leluhur kita yang telah berjasa di dalam menjaga peradaban di bumi Nusantara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.